nama sekolah yang pertama, turut mendoakan kalian semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika sudah menempuh ASPD, mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang kedua, kami berpesan anak-anakku, walaupun kalian melaksanakan ASPD ini dalam masa situasi pandemi, dan kalian juga mungkin masih merasa kangen ya dengan sekolah, kangen dengan Bapak Ibu guru, kangen dengan teman-teman. Namun karena kondisi sedemikian, mari kita ingat prokesnya dulu ya, menjaga prokesnya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau pulang juga mohon menghindari kerumunan dulu ya. Ya, yang selanjutnya, Ayah Bunda, ridho Allah adalah ridho orang tua. Mari kita doakan anak-anak kita maafkan, kita berikan kelapangan hati untuk mereka semua. Mudah-mudahan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, kami juga mendoakan kepada Pak Murti, kepada Bapak Ibu guru, kepada Ayah Bunda, dan juga anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan. Ya, jadi generasi Qurani yang solehah. Ya, Ayah Bunda, anak-anakku sekalian, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat menempuh ASPD dan bismillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dikabulkan doa kita pada sore hari ini. Amin. Ya, kami tutup. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Novi yang sudah memberikan sambutannya sekaligus memberikan motivasi juga kepada anak-anak kelas 6. Ya. Mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya juga, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umbul Harjo. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Mursi Haryono PA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa didengar suara saya? Sudah bisa, Pak. Ya, oke, jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Surati yang insya Allah nanti akan memberikan motivasi kepada anak-anakku yang sekarang sudah duduk di SD Muhammadiyah Pakel program kelas 6 yang insya Allah nanti akan menempuh ujian ASPD. Yang kami hormati Ibu Novi, perkenalkan, mungkin baru pertama kali kita ketemu, kemarin belum pernah ketemu secara darat. Insya Allah nanti suatu saat kita ketemu. Yang kami hormati juga Ibu Rani, selaku pelaksana harian SD Muhammadiyah Pakel, Bapak-bapak wali murid dan Ibu wali murid kelas 6 SD Muhammadiyah Pakel program yang kami banggakan.
Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat-Nya, karunia-Nya, nikmat iman, nikmat kesehatan terutama yang sampai saat ini insya Allah nanti anak-anak kita yang sudah selama hampir 6 tahun menimba ilmu di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus. Insya Allah nanti akan melaksanakan ujian ASPD. Yang ini merupakan satu ujian yang terakhir ya, Pak Rudi, untuk jenjang SD di SD Muhammadiyah Pakel. Kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Umbul Harjo pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan beserta guru dan karyawan yang selama ini telah tekun, sabar, dan penuh perhatian telah mendidik putra-putrinya selama 6 tahun ini yang penuh dengan dedikasi yang tinggi. Dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan apapun tetap semangat. Walaupun masih pandemi, saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu semangat untuk tetap mendidik putra-putrinya SD Muhammadiyah Pakel ini menjadi putra-putri yang soleh dan musholihah, dan terutama program plus yang sudah kita canangkan bareng-bareng, insya Allah ini akan tetap berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan yang sekarang pandemi seperti ini. Yang kedua, kami hanya bisa memberikan doa kepada putra-putri siswa SD Muhammadiyah Pakel yang akan menempuh ASPD, dan mohon dukungannya kepada Bapak dan Ibu orang tua agar putra-putrinya dalam menempuh ASPD nanti berhasil dengan baik. Tolong, walaupun kondisi apapun yang terjadi, silakan adik-adik untuk melaksanakan dan mengerjakan ASPD ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya tahu bahwa sudah ada dari putra-putri, bapak, anak-anak yang sudah diterima di sekolah yang lebih tinggi, entah itu di MTS, di pondok, ataupun di SMP yang lain. Mohon dalam hal ini ketika anak-anak dalam melaksanakan ujian ASPD, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh perhatian dan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau adik-adik melaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan ASPD ini, nanti pasti ada hikmah yang akan Anda petik di kemudian hari. Bukan berarti kalau sudah, aku ditompo neng kono lalu dalam mengerjakan seenaknya sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena nantinya ketika anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya juga yang terbaik bukan bagi anak-anak, itu akan berguna juga bagi anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah nanti lulus dari SD Muhammadiyah Pakel, monggo apa yang telah ditanamkan, apa yang telah diberikan bekal dari bapak-bapak dan ibu-ibu SD Muhammadiyah Pakel program plus kepada anak-anak, semua terutama dalam hal karakter building ini mau diperhatikan betul, terutama hal ini program plus kita salah satu diantaranya adalah adanya tahfidzul Quran, monggo dijaga tahfidzul Quran ini, dan juga jangan lupa bisa dikembangkan. Kalau sekarang mungkin sudah ada yang hafal juz 30, juz 29, 28, bisa dikembangkan lagi menjadi juz 27, 28, 29 dan seterusnya.
Toh akhirnya ketika panjenengan sedaya itu nanti hafal Al-Quran, itu akan bermanfaat untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Seperti itu. Itu terutama hal itu monggo tetap dijaga, hafalan Qurannya tetap harus dijaga, dan yang lain. Kemudian yang lebih penting lagi, nanti setelah Anda lulus dari SD Muhammadiyah Pakel, tolong kami minta kepada anak-anak untuk tetap menjaga nama baik SD Muhammadiyah Pakel. Jangan mengecewakan ketika Anda nanti sekolah di sekolah yang lebih tinggi, nama SD Muhammadiyah Pakel. Monggo Anda dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah yang baru nanti, insya Allah dengan belajar yang sungguh-sungguh ini dan akan mendapatkan suatu prestasi yang baik, itu akan menjunjung tinggi nama SD Muhammadiyah Pakel. Kami hanya berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dan membersamai kita sehingga kita dalam melaksanakan apapun, entah ujian SPD maupun yang lain, tetap semuanya itu mendapatkan berkah dari Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassirli amri. Mudahkanlah semua urusan-urusan yang ada pada kita. Hanya Allah yang bisa memberikan satu kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan dalam menempuh SPD nanti anak-anak diberikan kemudahan oleh Allah sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, nasrullah wa fadlul karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Mursi Haryono yang sudah memberikan sambutannya sekaligus pesan kepada anak-anak semuanya ya. Tolong anak-anak ya, pesan dari Pak Mursi ya selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umbul Harjo akan diperhatikan baik-baik ya. Jangan lupa ya, setelah nanti kalian semua lulus dari SD Muhammadiyah Pakel, tetap menjaga nama baik alma maternya. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang kita tiba saatnya untuk mengikuti acara motivasi ya, sekaligus nanti dilanjutkan dengan doa bersama ya. Tolong anak-anak diperhatikan dengan baik-baik ya, disimak. Nah, kita sambut Ustadz kita ya, Ustadz Suradi SHI. Monggo Pak Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayakraha ayauda fil kufri kama yakrahu ayubdafa fin nari. Ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Yang kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Mursi Haryono dari
pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Umbul Harjo. Yang kita hormati dan kita muliakan ibunda kita, Bunda Novia, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel. Yang kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran Dewan Guru beserta karyawan SD Muhammadiyah Pakel yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ganti posisi ya, nggak apa-apa. Dan juga tidak lupa ayahanda bunda semuanya, wali siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Pakel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Dan tak lupa yang kita banggakan, yang kita cintai, yang kita doakan selalu semoga disertai dengan perlindungan, anugerah keberkahan dan juga kesuksesan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya kelas 6 SD Muhammadiyah Pakel. Barakallahu fikum jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik ayahanda bunda, Bapak Ibu guru beserta anakku semua yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan Abah ya, sampaikan moderator dan juga pembicara, kita motivasi dan juga doa bersama. Tapi kalau boleh diizinkan kita balik ya, kita berdoa dulu, baru nanti kita diskusi. Boleh ya Bunda ya? Ayahanda Bunda semuanya diizinkan ya? Baik, oke semuanya. Berarti kita coba tata hati dan pikiran kita. Karena apa? Tadi juga kita sudah dipesankan sama ayahanda kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah, bagaimanapun nanti karakter building itu harus dibawa kemanapun juga gitu. Nah, untuk juga penguatan karakter buildingnya kita diskusi dalam tataran wawasan dan pengalaman kita tentunya tidak akan mencapai makomnya kalau sudah dimudahkan Allah, begitu ya. Maka saya minta izin, boleh usul, kita balik saja. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berdiskusi, mudah-mudahan nanti banyak keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, maka dari itu mari kita bersiap-siap bersama, kita lapangkan hati dan pikiran kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah supaya keluarga besar SD Muhammadiyah Pakel, pimpinan cabang Muhammadiyah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta karyawan, ayahanda bunda wali murid Muhammadiyah Pakel seluruhnya, khususnya yang kelas 6 juga, selalu dilindungi, dimudahkan urusannya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'alimul ghaibi wasyahadah, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, subhanaka amma yusrikun. Allahumma ya Khaliq, ya Bari'ul, ya Musawwir, laka asma'ul husna, yusabbihu laka ma fis samawati wal ardh, wa antal azizul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau sudah izinkan kami belajar bersama-sama selama sekian tahun lamanya di SD Muhammadiyah Pakel ini ya Allah.
berkahilah usaha kami, berkahilah ikhtiar kami, takdirkanlah putra-putri kami, siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakel, menjadi insan-insan yang bertakwa, menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika suatu saat kami memiliki jiwa-jiwa yang egois, kami suka memaksakan kehendak kami tidak sembodo, kami juga tidak mengayomi, kami suka menekan, kami suka meminta tanpa memberi, kami suka menuntut tanpa menuntun, maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara putra-putri kami, siswa-siswi kami masih ada yang tidak taat kepada gurunya, masih ada yang tidak patuh kepada orang tuanya, maka lembutkanlah hati dan pikiran mereka, ya Allah. Berikanlah anugerah kesadaran atas ridho-Mu, ya Allah. Tuntunlah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang Engkau mudahkan berbakti kepada orang tua kami, anak-anak yang Engkau mudahkan membanggakan guru-guru kami, anak-anak yang Engkau mudahkan mengukir prestasi yang tinggi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran, yang setiap hari kami membacanya, yang setiap hari kami tilawahnya. Jika ada bacaan kami yang salah, ampuni kami, ya Allah. Jika ada perbuatan kami yang keluar dari nilai-nilai Al-Quran, maafkan dan ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau turunkan pula Al-Quran di bulan Ramadan yang telah kami lalui bersama, ya Allah. Mudah-mudahan semangat Al-Quran membekas dalam jiwa-jiwa kami, menjadi insan-insan yang Qur'ani, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa sering kami khatam Al-Quran, kami membaca Al-Quran sampai selesai, dan mudah-mudahan pula Engkau selalu tambahkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami berulang-ulang membaca Iqra, bacalah dan bacalah, sehingga yakinkan kami bahwa membaca, bahwa belajar adalah perintah-Mu yang paling tua, perintah-Mu yang paling awal di dalam Al-Quran. Semoga jiwa Qur'ani kami bersemayam dalam jiwa-jiwa kami, sehingga lahir batin kami dengan kesadaran penuh selalu semangat membaca, selalu semangat belajar dalam kehidupan kami, belajar apapun itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, amin. Jika suatu saat kata-kata kami, ucapan-ucapan kami menyakiti hati orang tua kami, lembutkan pikiran dan hati orang tua kami, anugerahkan keridhaan dan kerelaan dalam jiwa mereka untuk memaafkan kami, ya Allah. Karena ridho orang tua kami, maaf dari orang tua kami, menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kemudahan-kemudahan hidup kami, menyelesaikan setiap ujian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi kami siswa-siswi kelas 6 SD Muhammadiyah Pakel akan melaksanakan ASPD, ya Allah, yang menjadi tolak ukur kelulusan kami untuk mencapai derajat yang tinggi dan mulia, dan juga untuk mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Tunjukkan di hadapan kami yang benar, kelihatan benar, ya Allah. Berikan kekuatan untuk selalu memilih hal-hal yang benar, ya Allah. Tunjukkan di hadapan kami yang salah, kelihatan salah, ya Allah. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk menjauhi segala kesalahan, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah pula lisan kami, pikiran kami, dan hati kami untuk selalu bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pahamkan hati kami untuk selalu meneladani peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang diajarkan guru-guru kami di SD Muhammadiyah Pakel ini, ya Allah. Dimanapun kami nanti menuntut ilmu, di pesantren, di SMP Muhammadiyah, maupun di sekolah-sekolah yang lain, ajari kami untuk selalu istiqomah taat kepadamu, ya Allah. Ajari kami untuk selalu istiqomah meneladani sunnah-sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Amin. Allahumma rizukna warzuqli ikhwanil ladina ghaibina 'alal kafafa wal afafa wal ghina wal irtiyaha war radha. Allahumma jammilna wa jammilhum bil afiyati was salamah
wa haqiqahum bittaqwa wal istiqamah wa a'idhum min mujibatin nadamah. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lahum umurahum umurad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ayahanda bunda dan anakku semuanya, kelas 6 SD Muhammadiyah Pakel yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk doa dan aminnya. Semoga di antara kita sesuai dengan keyakinan saya di rumah Ananda semua masing-masing pasti ada yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah karena mendalamkan, karena merutinkan amalan-amalan khas, amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa yang dengan demikian semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga putra-putri kita selalu mendapatkan anugerah kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ujian, mendapatkan nilai yang memuaskan, yang berguna di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, ayahanda bunda semuanya beserta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Kita belajar bersama, kalau kata orang, yuk kita kajian motivasi supaya kita sukses, begitu nggih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, boleh nanti di antara kawan-kawan yang raise your hand, satu apa dua putra-putri kita akan kita izinkan ya. Coba pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sukses begitu? Ada yang berani? Anak-anakku kelas 6? Katanya 10. Yang berani menjelaskan apa itu sukses? Kan kita semua orang pengen sukses, begitu kan? Nah, sukses adalah Ada yang raise your hand? Ojo mbok campur wortel, rasa mbok campur godhong-godhong. Wis panane ngono wae. Nah, ono sayur lodeh. Oke, mungkin masih malu ya. Ya, baik. Nanti kayaknya ada yang mencoba raise your hand. Coba kita izinkan untuk unmute nanti ya. Boleh putra, boleh putri. Oke, dibantu Abah nanti ya, dibantu Ibu guru yang lain, boleh dipantau. Barangkali sudah ada yang raise their hand, nyalakan videonya juga gitu ya. Nah, baik anakku semuanya. Itu menjadi penting karena kalau kita punya tujuan ke suatu tempat sementara kita tidak tahu tempat yang kita tuju, maka kita akan kesulitan mencapai tujuan tersebut. Nah, maka dari itu nyalain semua ya videonya. Kita perlu ya. Kita mau kemana, kita tujuannya butuh waktu berapa lama, kita butuh perangkat apa saja. Nah, itu dibutuhkan kejelasan tujuan yang akan kita capai. Nah, oke. Saya yakin semuanya sudah mafhum, semua sudah paham bahwa kita semuanya ingin mencapai keberhasilan, ingin mencapai kesuksesan. Nah, kita hanya perlu menyamakan persepsi, kita menyamakan niat, begitu ya. Pak, sukses itu adalah lulus ujian dengan nilai terbaik, betul. Pak, sukses itu adalah diterima di SMP Muhammadiyah yang terbaik, betul. Pak, sukses itu adalah bisa mendapatkan nilai yang sempurna sehingga bebas memilih sekolah-sekolah yang terbaik. Betul. Pak, sukses itu bisa mencapai cita-citanya. Iya, semuanya juga betul.
Karena pada sejatinya sukses adalah sebuah proses, bukan sebuah hal yang bersifat sementara, tapi proses. Namun demikian, ada baiknya kita renungkan bersama-sama. Coba kita bayangkan saudara kita yang berada di India dengan gelombang COVID yang sedemikian rupa. Ketika Allah sudah menguji di penghujung sakaratul maut, pasti dia tidak bisa membanggakan lagi derajatnya, pangkatnya, kehebatannya, keilmuan-keilmuan yang lain dan lain sebagainya. Di situasi-situasi tertentu, dalam kondisi yang seperti itu, pasti satu puncak kesusahan kita adalah kita berharap diri kita ditakdirkan Allah menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan yang bertakwa menjadi puncak kesuksesan yang akan kita capai bersama-sama. Puncak cita-cita yang tertinggi hingga kita mardhatillah, kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya waktu kita berpuasa ya, anak-anakku semuanya ya. Berpuasa kita menahan lapar, dahaga, segala macam karena kita pengen menjadi insan yang bertakwa, menjadi cita-cita yang paling tinggi. Nah, maka ketika kita pengen ASPD, semoga dimudahkan ujiannya, dapat nilai yang sempurna, kita ikhtiari. Mudah-mudahan dikabulkan nilai yang sempurna. Satu kesuksesan kita gapai, kita menuju kesuksesan di atasnya lagi, di atasnya lagi, dan di atasnya lagi. Sedemikian seterusnya, sampai kita benar-benar menjadi insan-insan yang bertakwa. Sehingga ke depan kita mau menjadi profesi atau cita-cita kita seperti apapun, semuanya boleh. Asalkan satu, tetap memegang ketakwaan sebagai puncak kita. Nah, sama berarti mencapai takwa kita seperti waktu kita puasa, ya. Nah, sebelum para dilanjutkan, coba anakku semuanya kalau memungkinkan silakan videonya dinyalakan. Kalau sudah nyala nanti Pak Radi lanjutkan. Yuk dinyalakan semuanya videonya. Ayo. Oh, oke, bagus. Yang belum dinyalakan? Sudah ya? Ya. Kecuali yang nggak ada Oh, video. bagus. Yuk. Kita tunggu ya. Oke, sip. Kalau misalnya diperlukan ya apa? Tetap dinyalakan videonya biar kelihatan. Oke. Masih ada yang belum? Pak Radi tidak sebutkan nama. Oke, Pak Radi tunggu ya. Sinyalakan semua videonya. Oke. Supaya nanti Pak Radi ngasih kuisnya jelas ya. Ya. Oke. Kita tunggu, masih ada beberapa. Naam. Nah, nanti dicatat sama Bapak Wali kelas, Bapak Ibu Wali kelas loh kalau nggak dinyalakan videonya begitu ya. Bagian dari keaktifan kita belajar. Oke. Masih adakah yang belum dinyalakan? Masih ada beberapa, kita tunggu lagi. Dinyalakan sampai kelihatan berarti kan? Ya. Iya. Ini bagian dari ikhtiar kita menjemput kesuksesan dan keberhasilan kita. Seberapa persen kita bersungguh-sungguh, seberapa persen kita pingin disukseskan oleh Allah, kelihatan dari seberapa persen kita berikhtiar untuk mencapainya, ya kan? Oke. Berapa? Masih ada yang belum ya? Nah, oke, kita tunggu teman-teman yang belum. Semoga nanti juga segera menyalakan videonya dan juga bisa ikut aktif belajar bersama kita ya. Ya, baik. Untuk kawan-kawan yang sudah aktif semuanya, yang sudah on videonya dan juga bisa ngelihat di tempatnya Pak Radi. Pak Radi tadi guru ya, ada saat Pak Radi pegang gelas kosong ya, gelas bening ya, dan Pak Radi bawa ini, nggak usah dilihatin, nggak iklan ya. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman bisa perhatikan semuanya, ketika ada air di dalam botol kemasan dan juga gelas kosong. Kelihatan ya? Oke. Pak Radi coba tulis di kertas kecil.
tulisannya kecil ya, taubat. Mudah-mudahan nggak kebalik ya. Pak Radi coba masukkan ke sini ya, ke dalam gelas kita. Nah, lalu airnya Pak Radi tuangkan. Pak Radi mundur sedikit supaya nggak kena laptop. Di botol kemasannya, ketika Pak Radi pindahkan ke gelas beningnya Pak Radi, dan sedikit ada tulisan tadi ya, hitungannya detik, ya dia berubah menjadi semakin bening. Baik, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjelaskan apa kira-kira yang terjadi di gelas tadi? Kira-kira apa yang terjadi? Air yang pernah dipindahkan dari botol kemasan ke dalam gelas bening yang kosong dan mengikuti berubah menjadi bening. Boleh raise your hand? Boleh dibantu Bapak Ibu Guru? Kita cek kelas 6. Ada yang mencoba menjelaskan, memprediksi, menganalisa kira-kira yang terjadi apa tadi, kenapa bisa seperti itu? Semuanya boleh. Putri boleh, Putra juga boleh. Rauf mau jawab? Rauf, kita izinkan Bapak coba kita dengarkan bersama-sama penjelasan Ananda Rauf. Kertasnya hancur. Kertasnya hancur. Coba saya lihat. Oh, ternyata kertasnya belum hancur ya, masih ya, masih seperti sedia kala, cuman dia berubah jadi basah. Kertasnya HVS seperti biasa, tintanya juga biasa. Oke, jempol untuk Mas Rauf ya, sudah berani berekspresi, berani menyampaikan aspirasi. Ya, mudah-mudahan nanti dewasa menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah nanti, amin. Atau menjadi sesuai dengan cita-citanya sendiri ya. Ada yang lain lagi yang mencoba menyampaikan hasil analisanya. Kenapa airnya berubah warna atau hal-hal yang lain sesuai dengan sudut pandangnya teman-teman semuanya. Ada yang angkat tangan lagi? Yuk, siapa? Silakan. Yuk, kita coba lagi. Ya. Yuk. Yang Putri biasanya juga analisanya keren-keren ini. Oke, selain Mas Rauf masih ada lagi yang mencoba menyampaikan hasil analisanya. Yuk, siapa yang berani? Raise your hand. Gratis, raise your hand. Tidak ada yang salah. Coba semuanya. Ada Pak Guru. Oh, Pak Eko. Oh, Pak Eko ini. Masya Allah. Tabarakallah. Ayo Pak Eko. Ayo Pak Eko boleh, Pak Eko juga Boleh, boleh. Pak Eko Masya boleh Allah, jawab. tabarakallah. Masih mute ya kayaknya ya. Atau Mas Rehan kayaknya mau jawab. Mas Rehan boleh jawab. Dibuka unmute-nya itu, di unmute-nya itu loh. Ya, di unmute dulu. Bentar. Silakan. Ya, ya. Ya, wes. Oh, Hanifah apa Pak Eko ini Hanifah? Karena gelasnya bening. Karena gelasnya bening. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya betul, gelasnya bening. Oke, karena gelasnya bening, ya berubah menjadi ikutin bening gitu ya. Ada kemungkinan benar gitu ya, ada kemungkinan. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Ada yang lain lagi? Ada analisa yang lain?
Oke gini. Raise your hand. Oh, ini Pak Misbah toh. Oke. Barangkali teman-teman juga masih ada yang meraba-raba, masih ada yang menduga-duga gitu ya. Oke, nanti kita akan coba diskusikan lagi, tapi kita lanjutkan dulu. Nah, Gua ada headset nggak? untuk anakku semuanya, Headset. Kamu ada di kamar ada. oke, mohon bantuan bisa di unmute lagi ya. Di mute lagi semuanya ya, di mute lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada sesi lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, teman-teman, sukses itu seperti yang tadi kita sepakat bersama, identik dengan takwa sebagai sukses puncaknya kita. Nah, maka kita juga harus tahu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada ratusan ciri ya dalam Al-Quran tentang orang bertakwa. Hari ini kita akan coba garis bawahi tiga ciri takwa yang kita dapatkan setelah kita ibadah bulan Ramadan ya. 3 ciri takwa. Mudah-mudahan 3-tiganya ada dalam diri kita. Kalau itu belum ada, hati-hati ya. Kita harus segera genggam supaya ada dalam diri kita. Nah, nanti juga Pak Radi kopikan slide-nya ya. Nanti bisa ada PDF-nya juga ya. Nanti bisa juga untuk baca-baca ya. Oke. Nah, oke, ada 3 ciri takwa yang kita dapatkan setelah kita selesai bulan Ramadan, selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan nih. Yang ciri-ciri ini kalau kita genggam, kita sangat berbakat menjadi orang yang bertakwa, sangat berbakat menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kita untuk takwa itu, syarat pertama adalah muta'aliman abadan. Muta'aliman abadan, pelajar abadi. Kita masih ingat selama di bulan Ramadan hampir semua masjid mushola, bahkan juga di media sosial segala macam kajian-kajian tausiah Ramadan anak menjamur di mana-mana dan kita sangat mudah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sejatinya itu maksud Allah membukakan pintu kesadaran kita bahwa kita memang harus belajar setiap hari, kita harus belajar setiap saat, kita harus belajar kapanpun dan dimanapun juga karena sejatinya kita adalah muta'aliman abadan. Kita pelajar abadi. Suatu saat Allah titipkan ilmu dalam kehidupan kita. Kita mu'alim, kita sangat expert, kita pakar di satu bidang. Tapi sejatinya kita juga butuh ilmu-ilmu yang lain. Ya, kita masih perlu belajar ilmu-ilmu yang lain juga. Jadi muta'aliman abadan, belajar. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertakwa dia nggak mau belajar, ya masih perlu dipertanyakan ketakwaannya. Kalau dia sejati, takwa sejati, ya dia pasti semangat belajar terus kapanpun dan dimanapun. Bahkan jangan heran kawan-kawan semuanya, anakku semuanya, anak soleh dan solehat, bapak ibu guru yang sudah hebat-hebat ini semua juga masih belajar. Belajar terus, belajar dan belajar. Masya Allah. Apalagi kayak Pak Radi gitu ya, yang mungkin setiap hari bukanya Quran, hadis, segala macam. Dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kita harus belajar ilmu-ilmu yang lain ternyata. Yang dulu nggak bayangin kalau kita harus belajar Wondercell, Filmora, harus belajar After Effects, harus belajar Adobe Premiere, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang bisa jadi malah kalah jago di antara anak-anakku semuanya tentang video editing segala macam. Karena untuk pembelajaran jarak jauh kita harus mengemas pembelajarannya dengan media-media tertentu. Nah, ini menjadi bukti yang real, bukti yang konkret, bukti yang nyata bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi kalau Bapak Ibu guru terus belajar, apalagi kita ya, kita juga harus ikut semangat untuk selalu belajar. Muta'aliman abadan. Nah, kalau kita sudah punya jiwa pembelajar, siap belajar kapanpun dan dimanapun, kita berbakat menjadi orang yang bertakwa, kita berbakat menjadi orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Begitu. Ciri yang kedua adalah as-sa'adah ma'anas. Suka berbagi kebahagiaan bersama manusia yang lain, bersama Allah yang lain. Coba nih kita ingat ketika di bulan Ramadan, mungkin di antara kita meskipun skupnya kecil ya, keluarga gitu ya, atau mungkin sekedar dengan tetangga, ada yang bukber, buka bersama segala macam gitu ya. Bukan forum itunya karena kita tidak boleh berkerumun. Tadi esensinya adalah barang siapa memberi iftar, memberi buka puasa, orang yang sedang berpuasa, maka
baginya pahala persis seperti orang yang sedang berpuasa, begitu kan? Nah, artinya ketika kita memberikan iftar orang yang berpuasa, kita sedang membahagiakannya. Ketika kita sedang membahagiakannya, Allah sangat suka sama kita. Maka setelah selesai Ramadan, mestinya kita bawa nih si jiwa-jiwa semangat-semangat, suka membahagiakan orang tua, membahagiakan orang lain segala macam. Nah, membahagiakan kawan-kawan kita, membahagiakan orang-orang yang kita kenal. Prinsipnya membahagiakan orang lain itu menjadi ciri takwa kita yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang dekat kita, bunda kita yang sudah mengandung, bunda kita yang sudah merawat kita sejak kecil, ayahanda kita yang sudah bersusah payah, ya, berjerih payah, berikhtiar lahir dan batin untuk membiayai sekolah kita dan lain sebagainya, sangat-sangat pantas untuk kita bahagiakan. Guru-guru kita yang dengan jerih payahnya memandaikan kita, memintarkan kita, maka kita juga pantas ya untuk membanggakan guru-guru kita. Nah, sehingga semangat membahagiakan orang lain ini harus kita genggam dalam kehidupan kita. Ciri yang ketiga adalah as-sakinah ma'allah, tenang ketika kita bersama dengan Allah. Tadi juga dipesankan sama ayahanda kita dari PCM, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, ketentraman, happiness, kebahagiaan ke dalam jiwa orang-orang yang beriman untuk menambah iman mereka di samping iman yang sudah ada. Kita masih ingat nih waktu kita puasa itu ibadah yang istimewa, ibadah yang sama sekali tidak bisa dipamerkan di hadapan orang. Karena yang tahu cuma kita yang melakukan sama Allah, ya kan? Kalau sholat, orang bisa nih, karena di belakang kita ada orang-orang yang kita kenal, suratnya dipanjang-panjangin, suaranya dimerdu-merduin, begitu ya. Atau mungkin ketika kita bersedekah, gitu, walaupun kita menghindarinya, kadang ada orang yang pamer segala. Kalau puasa nggak bisa dipamerkan, mau memamerkan suaranya juga aromanya nggak wangi, begitu kan? Nah, di belakang dia membatalkan, orang juga tidak tahu gitu. Karena apa? Karena puasa mendasarkan kebersamaan sama Allah. Ma'iyatullahnya luar biasa. Sakinah ma'allah, bersama Allah itu mendatangkan ketenangan. Maka kalau kita nggak bersama-sama Allah, puasanya ya susah dinikmati, ya kan? Maka kemuliaan puasa dilanjutkan dengan aku akan membalasnya, kata Allah. Pahala yang lain, ibadah yang lain, ada yang dihitung segala macam, ibadah sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti dunia seisinya, segala macam. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. La ajzi. Karena kemuliaannya luar biasa, keistimewaannya juga luar biasa. Nah, ini 3 ciri-ciri ini mesti ada dalam diri kita, ya teman-teman ya, kawan-kawan semua yang anak-anak soleh dan solehah ya, supaya takwanya, hasil puasanya kita itu juga kekal dalam diri kita. Muta'aliman abadan, pembelajar abadi, belajar kapanpun dan dimanapun juga. Everyone is our teacher. Kita ketemu semua orang itu bisa jadi guru kita. Kita ngambil pelajarannya apanya gitu. Everyone is our class. Dimanapun kita berada bisa jadikan kelas kita. Di sini ada pelajaran apa hikmahnya segala macam. Jadi kita cepat ngambil hikmah, ngambil pelajaran di setiap keadaan, di setiap situasi, melihat segala sesuatu, mengambil nilai positifnya. Luar biasa. Suka membahagiakan orang lain, dan tenang ketika kita bersama dengan Allah. Supaya ibadah kecil kita, ibadah besar kita, dan ibadah yang besar banget yang kita lakukan, semuanya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah seperti itu, Masya Allah luar biasa. Menjadi apapun kita bisa punya bekal takwa. Nah, kita luar biasa. Bisa mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semuanya. Nah, tapi apakah bisa kita tiba-tiba berubah jadi seperti itu? Tiba-tiba kita bisa menjadi orang-orang yang
selalu semangat belajar setiap hari, kita menjadi orang-orang yang selalu membahagiakan orang setiap hari, kita bisa tiba-tiba menjadi orang yang tenang ketika bersama Allah, beribadah dilihat orang atau tidak dilihat orang tetap khusyuk. Belum tentu langsung bisa, tidak tiba-tiba bisa, semua butuh proses. Nah, sekarang saatnya kita belajar bagaimana kita menjadi seperti itu. Bagaimana 3 hal ini bisa abadi dalam diri kita. Nanti setelah selesai kita diskusi, kawan-kawan semuanya, ahlul Quran semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Muhammadiyah pakai program plus, program tahfizul Qurannya luar biasa kan. Nanti mushaf Qurannya kita buka lagi ya. Nanti di Quran surah yang ke-3, surah Ali Imran, nanti ayat 16, ayat 17 gitu, nanti dibaca kembali. Jalan supaya kita mendapatkan bekal takwa, supaya kita yakin kita bisa belajar setiap saat, supaya kita yakin bisa membahagiakan orang lain setiap saat, supaya kita yakin, supaya kita tenang setiap saat bersama Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Beribadah apapun, senyum, membahagiakan saudara kita, yakin itu dicatat oleh Allah. Bersedekah, entah di kota, entah yang lainnya, dan sebagainya. Nah, caranya ada beberapa sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirin. Yang pertama adalah sabar. Nah, maka teman-teman, yuk kita belajar yang pertama, belajar sabar, belajar sabar. Ya, apapun yang menimpa kita, apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi, harus sabar. Apapun tugas yang dibebankan kepada kita, kita harus sabar. Tapi ingat, watawasobil haq, watawasobil sober. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tidak ada kebenaran, tidak ada kesabaran di luar kebenaran ya. Jadi sabar itu mesti benar, harus benar dulu. Waduh, tugas dari Pak Guru banyak. Ya, kita nikmati dengan sabar. Ya. Waduh, setiap hari ada tugas, setiap hari ada tugas, setiap hari ada latihan, tidak apa-apa. Karena ketika situasi tidak pandemi, ketika situasi tatap muka pun juga akan ada tugas pembahasan. Sabar. As-sabirina was-sadiqina. Jalan yang kedua adalah sadiqina, jujur. Kita nggak mungkin jadi takwa kalau kita nggak jujur ya. Jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur membawa kita kepada kebaikan, kebaikan membawa kita kepada jannah, surga, kenikmatan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Oke. Sabar, yang kedua, jujur. Pak, aku belum paham soal ini, tanyakan. Pak, aku belum paham soal sudut, tanyakan. Pak, aku belum paham soal pencernaan, tanyakan segala macam. Soal bahasa Indonesia, IPA, matematika, segala macam, kalau belum paham, mumpung masih ada waktu, tanyakan. Ya, tanyakan kepada pakarnya, ya, kepada wali kelas boleh, kepada guru-guru mapel juga boleh, begitu kan? Supaya kita bisa belajar sampai kita paham. Sehingga pada saatnya nanti ketika ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika ada ujian, SPD segala macam, yang tadi kita berdoa, ya Allah yang benar, lihatkan benar ya Allah, Allahumma aril haqqa dikabulkan sama Allah. Jangan terlambat. Masuk tanya ketika sedang ujian. Nggak keren kan? Sekarang masih ada waktu di hari-hari akhir. Nah, tanyakan. Jujur. Tapi kalau sudah bisa, ya nggak buang-buang waktu bertanya dengan perkara-perkara yang sama. Ya. Jadi kalau sudah bisa beralih ke hal yang lain. Jujur. Sabar, jujur. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina. Taat. Sabar, jujur, taat. Jadi kalau diarahkan sama ayahanda bunda, taatilah. Karena pasti semuanya demi kebaikan kita. Kalau diarahkan sama bapak ibu wali kelas, bapak ibu guru, taatilah. Supaya kita mudah dalam setiap perkara, mudah dalam setiap hal. Tapi aku capek, aku lelah. Ya enggak apa-apa, capek disampaikan, lelah disampaikan. Kalau perlu istirahat, perlu istirahat. Setelah itu kita berjuang lagi, kita lanjutkan lagi, kita semangat lagi, dan seterusnya. Boleh kita berpendapat, boleh kita menyampaikan aspirasi. Tapi kita tidak boleh
lari dari kenyataan, kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita. Sabar pegang, jujur pegang, taat pegang. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina. Yang keempat adalah wal munfikina, ya, suka infak. Nah, yuk kita coba ya, kita coba. Pak Radi juga punya anak yang masih sekolah ya. Jadi putranya Pak Radi yang paling gede kelas 1 tingkat SMP, belajarnya di Gontor. Tahun kemarin juga selesai, masih pandemi awal begitu ya. Bahkan ketika mendaftarkan dirinya ke Gontor, itu karena kebijakan situasi pandemi tidak boleh diantar oleh orang tuanya. Jadi Pak Radi cukup mengantarkan anaknya Pak Radi sampai di JEC. Di JEC ada bis, baru naik bis sampai ke Jawa Timur. Jadi 1 minggu sebelum ujian masuk Gontor berangkat dari JEC, 1 minggu ada camp di sana, mempersiapkan diri untuk ujian, numpang di sana. Nah, terus ada ujian sekitar 2 hari, ada ujian lisan, ada ujian tulis begitu. 1 minggu kemudian menunggu hasil pengumuman masih numpang. Nah, setelah pengumuman langsung dibagi sesuai dengan daya tampung dan juga kemampuan anak-anak yang dipetakan oleh Pondok Modern Gontor Jawa Timur ya. Ada yang di Ponorogo, ada yang di Banyuwangi, ada yang segala macamnya. Nah, setelah diterima dari tempat numpang tadi langsung menuju ke lokasi-lokasi tertentu. Dan tidak boleh dijenguk selama 1 tahun. Jadi harus punya mental, harus punya keberanian, dan tentunya harus yakin bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Harus punya semangat untuk thalabul ilmi. Awalnya Pak Radi hampir-hampir nggak tega, karena ketika nganter di JEC itu, ketika mau naik bis itu sama ban bis aja, tinggi ban bisnya, jadi masih kecil badannya. Sekarang pun juga belum gede-gede banget, masih kecil ya posturnya gitu ya. Ketika bawa tas besar, bawa koper segala macam. Tetapi itu yang sudah menjadi harapan dia sejak dia kelas 4 SD. Memang mau ke Pondok Modern Gontor. Bahkan ketika di kelas 6 menjelang kelulusan, Pak Radi sempat juga daftarkan ke SMP Negeri 4 Pakem saat itu. Sekedar tes case. Ya alhamdulillah diterima. Ketika sudah diterima, Pak Radi tanya ke anaknya, gimana Mas? Di Pakem diterima. Di SMP Negeri. Enggak, mau ke Gontor aja. Akhirnya tetap ke Gontor dan kami mengundurkan diri dari SMP negerinya. Lanjut di sana. Dan memang biasa anak ini ketika di rumah itu ada kotak kecil kayak wadah tisu gitu. Kalau dia dapat rezeki dari uminya, dari ibunya, dari ayahnya, ya sekecil kalau dapat 100.000, 2.500 masukin situ gitu. 2.500 masukin situ gitu. Kalau dia dapat sebulan sekali, ya sebulan sekali, seminggu sekali, seminggu. Tiap saat dia dapat, saya coba pahamkan kata Rasul, kalau kita dapat rezeki 40 ekor kambing, 1 ekor kambingnya untuk infak fisabilillah. 1/40 belajar matematika, 2,5% kira-kira. Jadi 2,5% rezeki yang Allah titipkan pada kita, bukan hak kita, harus kita infakkan begitu. Nah, terus itu. Wallahu a'lam, apakah itu juga menjadi jalan kemudahan dari Allah, tetapi itu diistiqomahkan terus. Nah, maka aku semuanya wal munfikina, berikhtiar, berusaha untuk bersuka berinfak. Mudah-mudahan ketika kita punya cita-cita, kita pengen jadi apa, kita pengen mencapai apa, kita pengen dapat nilai berapa, kita pengen diterima di mana, semua diaksesi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Apakah nanti setiap Jumat diambil masukin infak Jumat? Silahkan, boleh. Atau setiap bulan sekali bisa kita donasikan ke panti asuhan juga boleh. Sama. Di SD Muhammadiyah Condong Catur, sekalian kita belajar bersama, kebetulan selama beberapa bulan terakhir, itu kita konsentrasikan bahwa hasil infaknya anak-anak itu nanti dikumpulkan di sekolah. Kalau di awal semester masih dibebaskan, boleh mau ditasarrufkan di mana, boleh. Tapi di semester 2 ini, terutama di 1 bulan terakhir sejak awal Ramadan gitu ya, itu nanti infak fisabilillah anak-anak di kamarnya, di ruang rumahnya masing-masing dikumpulkan ke sekolah.
Dan alhamdulillah kemarin sudah kita kumpulkan ada sekitar 2 juta sekian, dan insya Allah besok pagi akan kita bawa ke Panti Asuhan Muhammadiyah yang ada di dekat Candi Prambanan di sana. Nanti ada perwakilan anak-anaknya, perwakilan Bapak Ibu guru. Kita semoga dengan seperti itu kita juga minta doa restu kawan-kawan kita di Panti Asuhan Muhammadiyah yang ada di sana untuk mendoakan kita. Jadi kita saling support supaya sinergis, kerjasama gitu. Dan nanti semoga kebiasaan seperti itu selalu dilanggengkan, termasuk ketika anak-anak sudah di SMP, sudah di pesantren dan lain sebagainya. Wal munfikina. Yang kelima, puncaknya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Kita suka beristighfar kepada Allah di waktu-waktu sahur. Kita sudah diajari oleh Allah 1 bulan penuh mengikuti bulan puasa. Kita dibuat Allah mudah bangun pagi, bangun sebelum sholat subuh, sebelum sholat fajar, dengan cara makan sahur. Ya. Nah, setelah makan sahur, badan kita segar, segala macam, syukur sudah mandi, pasti kita tidak ketinggalan sholat sunnah fajar, tidak ketinggalan sholat wajib, sholat subuhnya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika sudah selesai Ramadan, kita perlu menghormati waktu-waktu sahur ini. Sekalipun kita tidak sedang berpuasa. Berpuasa pun boleh, berpuasa sunnah segala macam. Sunnah Syawal, sunnah Senin Kamis, sunnah Daud, atau yang lainnya. Begitu ya. Tetapi kalau pun kita nggak puasa, berusaha untuk bangun di waktu sahur. Ya. Untuk apa? Mustaghfirina, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nih kita dikasih anugerah mata yang mestinya melihat Quran, melihat hal yang positif, melihat hal yang baik, melihat buku pelajaran, segala macam. Kadang-kadang nggak imbang, kita ngelihat gamenya lebih lama daripada buku pelajaran, berarti kita nggak amanah sama Allah, kita nggak amanah dengan nikmat mata yang dititipkan oleh Allah. Ini kan titipan oleh Allah. Dan kita nggak bisa bayangin kalau Allah ambil 1 atau 2 bola mata, pasti nggak indah kehidupan kita. Allah titipkan tangan kita. Harusnya untuk menulis kebaikan, mengulurkan tangan, menolong orang lain, membantu orang lain. Suatu saat dipakai nyubit adiknya, suatu saat dipakai jahilin temannya segala macam. Berarti kita nggak amanah. Istighfar. Kita dititipin 2 kaki oleh Allah yang mestinya melangkah ke tempat-tempat taman surga, majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat yang baik, begitu kan? Kadang-kadang masih ada juga di antara masyarakat itu nggak semangat ke masjid walaupun dengan protokol ya, tapi kalau ke mal-mal masih semangat juga. Berarti kan gimana nanti bertanggung jawab di hadapan Allahnya? Ini harus diistighfari. Mungkin lisan kita ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa juga banyak orang yang ternyata tidak dititipi oleh lisan ini, nggak keluar suaranya, nggak ada pita suaranya nggak sempurna segala macam. Lah kita sempurna, mestinya tilawah Qur'annya rutin, mestinya tahfidzul Qur'annya tambah semangat, mestinya yang keluar adalah yang baik-baik, ya kan? Bakulil haq walau kana muran, yang baik meskipun pahit. Atau mungkin kalau kita nggak bisa mengatakan yang baik, kita diam, aulia smooth. Tapi kenyataannya kadang-kadang nggak terkontrol, kadang-kadang nggak direm, gitu kan? Ngomong sembarangan, membuli orang, ya kan? Menghina orang segala macam. Diminta tolong orang tuanya, malah bantah. Berarti nggak aman. Maka istighfar. Banyak hal sebenarnya yang harus kita istighfar dalam kehidupan kita, yang belum sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di waktu-waktu sahur supaya Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, sehingga Allah mudahkan harapan kita, mudahkan keinginan-keinginan kita. Wal mustaghfirina bil ashar. Bangun di waktu pagi, beristighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'ulaka bi ni'matika alayya wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar terus gitu. Karena bagaimanapun kita harus banyak bersyukur juga.
Karena kalau kita lupa bersyukur itu harus diistighfari. Kita bayangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina segala macam, bagaimana beribadah tidak tenang, menghafal Al-Quran tidak tenang, tapi mereka banyak yang sampai selesai 30 juz segala macam. Berarti Masya Allah luar biasa mereka di sana. Kita harus lebih semangat. Kalau kita kalah semangat, kita juga masih banyak-banyak istighfar. Maka jangan disia-siakan waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang luar biasa. Selesai kita memperbanyak istighfar, mohon kepada Allah sebanyak-banyak yang kita pengen di waktu-waktu sahur itu. Masya Allah nanti luar biasa. Tolong diingat, supaya kita bisa mencapai kesuksesan kita, lahir dan batin, dunia sampai juga di akhirat, sukses dalam jangka pendek dan juga jangka panjangnya, menjadi insan-insan yang takwa, setakwa-takwanya, bahkan kita juga sering dimintakan kepada Allah oleh ayah dan bunda kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bertakwa belum cukup, pemimpinnya orang bertakwa, Masya Allah. Maka 5 langkah sederhana ini, marilah kita ikhtiari bersama-sama. Sabar dalam segala kesulitan, segala tekanan, segala tugas-tugas kita harus kita tunaikan, kita tuntaskan dengan penuh kesabaran. Jujur, 2. As-shadiqina, jujur. Kalau belum paham, belum ngerti, boleh bertanya, boleh berikhtiar sampai paham. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, jujur harus dipegang. Ya. Yang ketiga, qanitina, taat. Taatilah perintah orang tua kita selama tidak maksiat kepada Allah. Taatilah perintah guru-guru kita. Yang keempat, berusaha untuk suka berinfak dalam kehidupan kita, walaupun kecil, walaupun rutin. Untuk tasarrufnya, disalurkannya kemana? Tafadhol, silahkan. Nanti titipkan ayahnya, bundanya, atau titipkan bapak ibu guru di sekolah, semuanya bisa. Yang kelima, jangan lewatkan waktu-waktu sahur, waktu-waktu yang istimewa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin kita beristighfar kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin mudah Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Karena kalau orang sudah dekat sama Allah, belum sampai terucap permohonan dan permintaannya, Allah sudah tahu yang dia butuhkan, dan pasti Allah segera lapangkan, pasti Allah segera turunkan, pasti Allah segera anugerahkan kepada kita. Baik, itu ya pesan dari Pak Radi ya. Ada 5 ya. Ini istiqomahkan dalam kehidupan kita. Pak Radi ulang yang terakhir kali ya. Sabar dalam kebenaran, jujur pada diri sendiri, kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada siapapun, coba jujur. Yang ketiga, taat kepada Allah, kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada Bapak Ibu guru kita, suka berinfak. Yang kelima adalah suka beristighfar di waktu-waktu sahur. Semoga dengan demikian Allah takdirkan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang sukses dunia dan juga akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, oke, sebelum para diakhiri, sebelum Pak Adi tutup ya pada kesempatan sore hari ini, karena masih ada beberapa hal yang harus Pak Radi selesaikan nanti di sekolah. Jadi insya Allah di hari Sabtu besok masih ada simulasi anak-anak kelas 6 juga. Tadi sudah ada simulasi tapi baru separuh. Besok masih ada separuh lagi anak-anak datang ke sekolah untuk sampai ke posisinya satu ruang kelas ada 10 anak segala macam, ruang kelas Nabida. Terus sampai besok sore dan hari Ahad sore masih ada proses tes genus untuk seluruh anak-anak yang mau ikut ASPD dan juga Bapak Ibu guru panitia beserta Bapak Ibu guru calon pengawas dari sekolah luar yang akan mengawas di sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur. Ini insya Allah nanti masih perlu kembali ke sekolah segala macam. Mohon maaf tidak bisa sampai berlama-lama. Semoga ada manfaatnya. Sebelum Pak Radi tutup, Pak Radi coba pas lagi bahwa yang tadi Pak Radi sampaikan di alat peraga di sebuah gelas kosong itu sebagai bukti bahwa kita harus selalu belajar dan terus belajar.
semua ada ilmunya dan semuanya ada caranya. Yang pertama, yang para dimasukkan di botol air mineral, di botol air ini sebenarnya bukan asli, sudah para diganti dengan air keran, lalu para dikasih pewarna dengan pewarna betadin sehingga warna mirip teh, tapi sebenarnya bukan air teh. Sementara di gelas yang kosong tadi, sebelumnya Pak Radi sudah kasih kristal-kristal istimewa untuk menawarkan warna, dan tulisannya hanya sekedar mengecoh saja. Dan ketika Pak Radi tuang, mau seberapa pun yang Pak Radi tuangkan, warnanya mau sepekat apapun, dia pasti akan netral dan pasti akan menjadi bening kembali. Karena proses kimiawinya sudah seperti itu. Nah, artinya kita tidak boleh berhenti belajar, kita muta'aliman abadan, kita harus belajar dan terus belajar, dan kita tidak boleh malu bertanya ketika kita memang belum paham. Apalagi nanti di ASPD, nanti kita perlu menganalisa soalnya, kita harus hati-hati dengan pengecoh-pengecohnya, kita harus senantiasa banyak berlatih selagi masih ada kesempatan, boleh bertanya ketika ada yang belum paham, dan juga nanti kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, penuh ketelitian, sambil berharap kepada Allah yang benar, diperlihatkan benar, diberi kekuatan memilih yang benar. Yang salah, ditunjukkan salah, berdoa kepada Allah, mohon untuk diberikan kekuatan menjauhi segala bentuk kesalahan. Para didoakan, semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada salahnya para diminta dimaafkan. Wabillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhiran nanti boleh ada lagu pendek dari Pak Radi ya, lagu hadiah untuk Bapak Ibu guru juga ya. Jadi boleh video yang satu aja, satu video yang indahnya ilmu. Ya, betul. Oke, ada hadiah istimewa dari Pak Radi. Ini sebenarnya lagunya belum selesai, masih ongoing proses. Nanti Pak Radi akan berharap ada murid-muridnya Pak Radi nanti yang menyanyikan ini. Ini masih pakai vokalnya Pak Radi sendiri, masih sumbang. Nah, insya Allah nanti akan dinyanyikan oleh anak-anak kami. Mudah-mudahan nanti ketika lulusan juga bisa menjadi sebuah catatan. Sini ya, Kak. Sini ya. Audionya belum lancar ya. Audionya nggak keluar sini. Ya. Belum saya. Betapa. Oke. Diulangi ya. Audionya belum masuk ya. Betapa sesalku teringat kenakalanku, tertunduk malu. Tertunduk malu aku kepada guru-guruku, beribu harapku
dapatkan bimbinganmu. Ku mohon tuntun aku supaya dekat Tuhanku. Hidup jadi lebih indah apabila dengan ilmu. Ingin ku selalu bersamamu hingga mulia akhlakku. Dalam doa ku mohon pada Tuhan hidup jadi lebih indah apabila dengan ilmu. Ingin ku selalu bersamamu hingga mulia akhlakku. Ingin ku selalu bersamamu hingga mulia akhlakku. Ya baik, nanti lain kali boleh di-share dan juga boleh didengerin lagi, mudah-mudahan ada inspirasi kebaikannya. Intinya lagu ini kita tulis atas kerinduan anak-anak yang terlalu lama belajar di rumah, ingin juga belajar bersama Bapak Ibu guru, tatap muka begitu, dan tentunya berat untuk berpisah dengan Bapak Ibu guru, pengennya selalu bersama-sama menuntut ilmu dan semoga sampai dianugerahi akhlak yang mulia dari si Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan katsira, jazakumullah bi ahsanil jazaa. Tadi saya sudah salam, nggih. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Suradi, Sarjana Hukum Islam, yang sudah menyampaikan motivasi untuk anak-anak SD Muhammadiyah Pakal luar biasa. Ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya nanti bisa melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suradi. Jadi tadi sudah dipesankan bagaimana menjadi orang yang bertakwa, ya, sehingga kita akan mencapai kesuksesan. Oke, lagunya sudah hafal semua ya. Baik anak-anak semuanya, ya tadi sudah berdoa juga bersama-sama, tapi jangan lupa, ya nanti kalian tetap minta doa restu kepada orang tua kalian, ya, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti kalian bisa dimudahkan. Sebelum Abah Rudi tutup, mungkin dari wali kelas 6, apa ada informasi yang akan disampaikan? Halo, wali kelas 6? Nggak ada ya? Oh, cuma guyu-guyu tak ya. Oke, baik, nggak ada. Baik anak-anak semuanya, Bapak Ibu, ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:25 ya, dan acara kita juga sudah kita lalui bersama-sama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup pertemuan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kehilafannya. Insya Allah nanti PPT-nya kita share di grup kelas 6 saja gitu ya. Oke, baik. Ya, Abarudin mohon maaf. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah Rudi pesan jaga kesehatan kalian ya sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan ASPD dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Senin ya yang akan datang, Senin besok ya maksudnya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya. Salam. Boleh silakan yang mau keluar, kami izinkan gitu ya. Oke, di kolom chat sudah terkirim PPT-nya ya. Silakan bisa di download, diunduh di kolom chat ya. Silakan bisa diunduh di kolom chat.
Sudah ya, sudah ada ya. Oke. Oh, belum, ini jawabannya kok. Sudah tuh Pak Abi ya? Sudah di kolom chat sudah masuk. Oh, sudah ada atau ada yang jawab kata Akbar ada ya. Yang tadi yang jawab belum